Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumil qiyamah. Thumma la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kembali kemuliaannya, Allah hadirkan kembali keberkahannya untuk kita semua mengkaji, mendalami kalamullah Al-Quran yang insya Allah semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin besar keutamaan, kemuliaan, pahala yang Allah sediakan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan perintah Allah untuk memperbanyak salawat dan salam, mengikuti dan meneladani, mengamalkan tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak bimbingan Nabi, tuntunan Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah yang kita amalkan, semakin memperbesar peluang kita untuk meraih syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa rahimakumullah. Seri kajian Quranic Live pada hari ini membahas tentang Al-Quran di bulan Al-Quran. Al-Quranu fi syahril Quran. Kita sedang berada di bulan Rajab. Bahkan sudah menyelesaikan setengah dari bulan Rajab. Kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Setelah itu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian pada hari ini menjadi kesiapan kita, menjadi perbekalan kita untuk kita beral-Quran di bulan Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, Al-Quran tentu kitabullah, kalamullah yang sangat istimewa, yang sangat mulia dan dimuliakan dari berbagai aspeknya. Salah satu aspek yang menjadikan Al-Quran amat sangat mulia adalah waktu yang Allah khususkan untuk Al-Quran diturunkan. Allah memilih waktu mulia untuk diturunkannya kitab yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sehingga dikatakan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Apa maknanya? Inilah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan umat berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi SAW menjadikan bulan Ramadan bulan istimewa untuk bergaul dengan Al-Quran. Para sahabatnya pun demikian. Para tabi'in, para ulama amilin pun menjadikan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Bulan bergaul dengan Al-Quran. Bulan mendulang pahala. Bulan mendulang keberkahan dari Al-Quran, kitabun mubarak. Al-Quran yang dimuliakan di bulan Ramadan yang mulia ini tergantung tentu kita selaku ummatul Quran. Apakah kita ingin dimuliakan? Jika kita ingin dimuliakan, kita memuliakan Ramadan dengan yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Semuanya tergantung kepada kita, ummatul Quran, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, kita sangat berharap bulan Al-Quran yang identik dengan nama Al-Quran, kita jadikan betul-betul bulan untuk kita dekat dengan Al-Quran. Bulan untuk kita meraih banyak keberkahan dari Al-Quran. Bulan untuk banyak mendulang pahala karena kita selalu bersama Al-Quran di bulan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Inilah Syahrul Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Quran. Berarti Ramadan Allah pilih sebagai bulan turunnya Al-Quran.
Al-Quran berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan juga di dalam Al-Quran banyak sekali keterangan-keterangan yang sangat jelas, keterangan-keterangan yang terang benderang untuk menunjukkan manusia, untuk membimbing manusia ke jalan kebenaran. Disitulah Al-Quran juga dinamakan oleh Allah dengan Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dengan yang salah, antara al-haq dengan al-batil. Surat Al-Baqarah 185 ini mengisyaratkan tentang Syahrul Quran, bulan Al-Quran yang disebut oleh Allah dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Imam Ibnu Katsir rahimallahu rahmatan wasi'ah menyampaikan tafsirannya tentang ayat ini. Beliau mengatakan, Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan yang lain. Karena Allah memilih bulan Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quran Al-Azim. Karena hal ini pula Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan, mengistimewakan Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi alaihi wassalam juga di bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan tidak hanya karena Syahrul Quran, tapi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya diturunkan di bulan Ramadan. Inilah pembuktian tentang kemuliaan Ramadan dari Abu Sa'id Maula Bani Hashim, dari Qatadah, dari Wasilah Al-Asqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Suhuf Ibrahim, sahifah Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada malam ke-13 Ramadan. Dan Allah berkenan menurunkan Al-Quran pada malam 24 Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini tentu memberitahu kepada kita, memberikan informasi yang valid bahwa kitab-kitab Allah dari mulai Sahifah Ibrahim, kemudian Taurat, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran, semuanya Allah turunkan di bulan Ramadan. Layaklah disebut Ramadan Syahrul Quran, bahkan Ramadan Syahrul Kutub As-Samawiyah. Betapa kita ingin membekali diri kita sebelum nanti kita berada di bulan Ramadan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, dengan ilmu-ilmu yang mendekatkan kita dengan Al-Quran, dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul yang semakin memotivasi kita untuk kita bergaul dengan Al-Quran, apalagi di bulan Al-Quran yang Allah hadirkan nanti insya Allah di bulan Ramadan. Di sini ada petunjuk lain dari para ulama bahwa bulan Ramadan yang disebutkan di surat Al-Baqarah 185 tadi dikhususkan lagi di ayat yang lain dengan waktu yang paling mulia. Ramadan 1 bulan tentunya. Tapi dari 1 bulan itu ada waktu yang termulia yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Malam itu juga malam penentuan. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa yang dicatat bahwa ibadah malam itu dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Allah pun berkenan malam hari itu menetapkan takdir manusia. Bagaimana pasca Lailatul Qadar jika ia beribadah, beramal soleh, ber-Al-Quran di malam tersebut, maka insya Allah ia akan mendapatkan banyak ketetapan, banyak ketentuan dari Allah, kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Begitulah metode Imam Ibnu Katsir. Ayat Al-Quran Al-Baqarah 185 ditafsirkan dengan surat Al-Qadar ayat yang pertama dan nanti surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Mudah-mudahan sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kesehatan untuk kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, berkahi kami ketika kami berada di bulan Rajab yang mulia.
Berkahi kami nanti ketika kami berada di bulan Sya'ban. Dan tentu kita memohon, sampaikan usia kami, sehatkan kami semua, hingga kami dapat beribadah di bulan Ramadan, beral-Quran di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang Al-Quran di bulan Al-Quran setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, hafizakumullah. Berbicara tentang Al-Quran di bulan Al-Quran. Tentu pembahasan yang mulia. Pembahasan yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, kebaikan pembahasan itu manakala dikaitkan dengan Al-Quran. Semua pembicaraan kita, semua obrolan kita, semua kajian kita, kalau dikaitkan dengan Al-Quran, akan menjadi sebuah kajian yang mulia insya Allah. Kita lanjutkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 185 ditafsirkan dengan tafsir yang lebih khusus, yaitu Al-Qadar ayat yang pertama dan Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Ramadan Allah jadikan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Dari 30 hari, dari satu bulan Ramadan, Allah siapkan malam yang utama, Lailatul Qadar, untuk Allah turunkan Al-Quran. Berarti tafsir dari surat Al-Qadar ayat pertama adalah bahwa Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Nanti kita bahas bagaimana tafsiran surat Al-Qadar ayat pertama dengan Al-Baqarah 185. Karena biasanya kita sebut Al-Quran turun di malam 17 Ramadan. Di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, sahabat Asa rahimakumullah, Allah juga menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguh kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Qadri adalah Lailah Mubarakah. Allah jadikan malam yang penuh dengan keberkahan. Karena di dalamnya sekian banyak amal ibadah hamba Allah, Allah lipat gandakan kebaikannya, Allah lipat gandakan pahalanya. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan kita beribadah, beramal soleh. Nah, tekstual dari ketiga ayat ini, Al-Baqarah 185, Al-Qadar ayat yang pertama, Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat Atiyah bin Al-Aswad. Ia ragu dengan tiga ayat tersebut. Maksudnya ia tidak dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Ia kemudian bertanya kepada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana ayat-ayat ini menyebutkan Al-Quran hanya diturunkan di bulan Ramadan? Padahal Al-Quran turun di bulan Syawal juga. Ada yang di bulan Zulhijjah, ada di bulan Muharram, bulan Safar, dan bulan-bulan yang lain. Iya, ada yang diturunkan di bulan Zulhijjah, ayat-ayat ibadah haji. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ayat-ayat ini berbicara tentang turunnya permulaan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah secara serentak. Dalam bahasa Arab disebut jumlah wahidah. Nah, kemudian setelah itu Allah turunkan bertahap kepada Nabi. Ada peristiwa-peristiwa, ada situasi, ada pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya selama kurang lebih 23 bulan. Berarti Al-Baqarah 185, Al-Qadar ayat yang pertama, Ad-Dukhan ayat ketiga adalah isyarat dari Allah bahwa Al-Quran diturunkan secara sekaligus di bulan Ramadan
yaitu di malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Namun berikutnya Allah turunkan sesuai dengan peristiwanya, keadaannya, atau ada pertanyaan-pertanyaan. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun manusia. Disinilah sahabat asa hafizakumullah, kita mendapatkan ilmu dari para ulama Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sekaligus, kemudian Allah turunkan secara bertahap, berangsur-angsur. Dengan dua redaksi yang dibedakan oleh para ulama. Anzala yunzilu inzal, dan ada redaksi yang kedua, nazzala yunazzilu tanzil. Di ayat Al-Qadar ayat pertama kita membacanya inna anzalnahu, berarti anzala yunzil. Tapi misalnya di surat Az-Zumar ayat yang pertama, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, berarti tanzil. Nah, disinilah para ulama mencoba menggali. Ada redaksi Al-Quran, anzala yunzilu inzal, ada bahasa Al-Quran, nazzala yunazzilu tanzil, sadaqallah, maha benar Allah. Al-Quran diturunkan sekaligus, itulah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikannya dengan perintah Allah kepada Nabi dalam waktu kurang lebih 23 bulan. Redaksi anzala yunzilu inzal yang digunakan oleh Al-Quran seperti di Al-Baqarah 185, inilah yang disebut dengan turun Al-Quran secara keseluruhan, secara serentak, sekaligus di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sedangkan nazzala yunazzilu tanzil, inilah menunjukkan turunnya Al-Quran bertahap kepada Nabi sesuai dengan peristiwa, pertanyaan, dan sebagainya. Sehingga tidak ada pertentangan antara Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dengan Al-Quran diturunkan di bulan-bulan yang lain. Inti dari keterkaitannya antara Al-Quran dengan Ramadan, sebagaimana ditegaskan di beberapa ayat ini, adalah Ramadan syahrul Quran. Tapi kita maknai dengan makna yang luas. Benar, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka Ramadan syahru nuzulil Quran. Bulan Allah turunkan Al-Quran. Tapi pula Nabi Muhammad, para sahabatnya, Jibril juga membacakan Al-Quran di bulan Ramadan. Menghayati makna kandungannya. Al-Quran turun di bulan Ramadan itu adalah ketetapan Allah. Tapi kita umatnya mencontoh Nabi, mencontoh para sahabat dan tabi'in, mereka menjadikan bulan Ramadan syahrul Quran dengan membaca, menghayati maknanya, berinteraksi dengan Al-Quran dengan seluruh aktivitasnya, membaca, menghafal, mengajarkan, mentadaburi, memaknai, dan sebagainya. Demikian juga Ramadan inilah syahrul Quran. Kita berusaha mengamalkan nilai-nilai mulia dari Al-Quran, nilai kejujuran, nilai keikhlasan, nilai kesabaran, nilai kesyukuran yang banyak terkandung di dalam Al-Quran yang mulia. Dan paling inti insya Allah, sahabat asa hafizakumullah, kita jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan mendapat syafaat dari Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran oleh kalian. Nanti Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kalian. Sungguh beruntung kita insya Allah menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran dalam maknanya yang luas. Kita juga amat sangat dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah karena kita diberi taufik, diberi kemudahan untuk menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memaknai Ramadan sebagai syahrul Quran? Apa keterkaitannya antara Ramadan dengan Al-Quran? Yang pertama, Allah jadikan Al-Quran sebagai kitab mubarak. Sifat Al-Quran adalah kitabun mubarakun. Dan sifat Ramadan adalah syahrun mubarak. Begitulah Allah dan Rasulnya menamakan Ramadan dan Al-Quran dengan istilah yang sama, mubarak. Syahrun mubarakun
dan kitabun mubarak, yaitu semuanya penuh dengan keberkahan. Ramadan penuh dengan keberkahan. Semua amal ibadah hamba Allah di bulan tersebut dilipat gandakan. Yang sunnah dijadikan nilai wajib. Yang wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan Al-Quran disebut dengan kitabun mubarak. Banyak sekali keberkahan. Banyak sekali pahala yang Allah janjikan. Satu huruf, bayangkan sahabat Asad, satu huruf dinilai 10 kebaikan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga disitulah Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran, kitab Al-Quran disebut kitabun mubarak, Ramadan pula disebut dengan syahrun mubarak, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkahan, supaya kita semuanya memperhatikan, memperdalam, mengkaji, mengingat ayat-ayat Allah, agar kita semuanya mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Surat Shad ayat 29. Keberkahan Ramadan dan Al-Quran itulah yang menjadikan keduanya saling terkait dan saling menguatkan. Kita muliakan Ramadan, kita muliakan Al-Quran. Kedua-duanya adalah kemuliaan. Kemuliaan waktu, kemuliaan kalam Allah, dan kita mengagungkan Ramadan, kita pula mengagungkan Al-Quran. Sehingga insya Allah Ramadan adalah bulan yang terbaik bagi kita. Demikian juga Al-Quran adalah kitabullah yang akan menjadikan kita jauh lebih baik, jauh lebih mulia, mendapatkan banyak kemuliaan dan keutamaan dari kalam Allah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, sahabat asa yang dimuliakan Allah, apa keterkaitan antara Al-Quran di bulan Al-Quran di bulan Ramadan? Ramadan dan Al-Quran sama-sama menjanjikan anugerah dikabulnya doa oleh Allah. Allah menjamin akan mengabulkan permohonan siapapun yang berdoa, yang memohon ampun di bulan Ramadan. Khususnya tentu ketika hendak berbuka puasa. Salasun la turaddu da'watuhu. As-saim hatta yuftira. Wal imamul adil wal mazlum. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Berarti bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa kita. Doa pemimpin yang adil dan doa orang yang terzalimi. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian juga dikaitkan dengan Al-Quran. Allah mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang sibuk dengan Al-Quran. Saking sibuknya, ia tidak sempat meminta langsung. Ia tidak sempat memohon kepada Allah karena ia banyak membaca Al-Quran. Disinilah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku, ya, dan kemudian memohon kepadaku, karena afdhalul zikri, sebaik-baik zikir adalah mengingat Allah. Ia boleh berzikir, tapi di bulan Ramadan zikirnya ia perbanyak dengan Al-Quran. Memohonnya, doanya ia perbanyak dengan Al-Quran. Kalau sahabat tersebut, kalau hamba tersebut disibukkan dengan Al-Quran, apa jaminan Allah? Aku berikan, kata Allah, kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang biasa aku berikan kepada orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Kenapa? Karena keutamaan kalamullah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas semua makhluk-makhluknya. Subhanallah walhamdulillah. Kita ingin mendapatkan dikabulnya doa kita. Jaminan Allah diberikan kepada mereka yang berpuasa. Ampunan juga diberikan kepada mereka yang berpuasa. Demikian juga Allah siapkan doanya dikabulkan bagi hamba-hambanya yang banyak bergaul dengan Al-Quran. Insya Allah, sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita jadikan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Syahrul Quran fi Ramadan, dan itulah tanda dan bukti dari Allah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa benar Al-Quran di bulan Al-Quran akan jauh lebih memuliakan ummatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah, tetap di Asa TV Indonesia.
Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, hafizakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang keterkaitan Al-Quran dengan Ramadan. Yang ketiga, hanya Al-Quran. Hanya puasa yang langsung disebut oleh Rasulullah secara tekstual sebagai media untuk kita meraih syafaat di hari kiamat kelak. Tentu penyebutan secara langsung, secara tekstual ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi terhadap Al-Quran dan juga perhatian Nabi yang sangat besar terhadap ibadah yang mulia puasa di bulan Ramadan. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil lail fasyafi'ni fihi, qala fayusyaffi'an. Puasa dan Quran keduanya akan memberi syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Allah dampingkan puasa dan Al-Quran. Nabi menyebut puasa dan Al-Quran. Berarti benar. Al-Quran fi syahril Quran. Al-Quran adalah kemuliaan. Ramadan juga adalah kemuliaan. Nanti puasa akan berkata, ya Allah, aku menghalanginya dari makan dan minum, serta dari syahwat di siang hari. Berilah syafaat untuknya karena aku. Demikian juga Al-Quran akan berkata, membela kita semuanya, ya Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari karena ia membaca aku, mentelaah aku, mengkaji aku, mendalamiku. Maka berikan ia syafaat karena aku. Keduanya pula lantas memberikan syafaat kepada yang bergaul dengan Al-Quran dan yang berpuasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Hadis Imam Ahmad. Dalam konteks ini, Ramadan kembali hadir menintrospeksi tingkat keberalquranan kita yang menjadi jaminan akan kebaikan kita di mata Allah. Kalau kita baik dengan Al-Quran, berarti kita adalah hamba Allah yang paling baik. Kalau kita baik pula di bulan Ramadan, berarti parameter kita pula orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, yang juga selalu mengajarkan Al-Quran. Demikian tuntunan Nabi di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Awal dari interaksi Al-Quran di bulan Ramadan tentunya adalah dengan banyak membacanya. Karena membaca Al-Quran membuahkan kenaikan kedudukan kita, tingkatan kita di surga kelak. Sebagaimana dijamin dalam salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra warqa kama kunta taqra'u fid dunya, fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha." Ya Allah, kita semuanya menginginkan kemuliaan ini. Bacalah, terus tingkatkan bacaanmu seperti kamu baca di dunia. Karena tingkat dan kedudukanmu di surga ditentukan oleh akhir ayat yang mampu kamu baca. Semakin banyak yang kita baca, semakin mudah kita membaca di hari kiamat kelak. Bahkan semakin banyak yang kita baca, semakin sering kita membaca, itulah kedudukan surga kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingin mendapatkan contoh yang terbaik. Bagaimana Al-Quran di bulan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran fi syahril Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in memiliki perhatian luar biasa kepada bulan Ramadan. Bahkan perhatian mereka ditunjukkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Disebutkan dalam riwayat, para sahabat menyiapkan 6 bulan pertama untuk berdoa kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Kita berdoa di bulan Rajab.
Berarti 2 bulan sebelumnya. Mereka menyiapkannya 6 bulan sebelumnya. Menyiapkan dengan perbekalan ilmu, kesiapan mereka memperbanyak ibadah dan amal soleh di 6 bulan tersebut. Agar nanti ketika dipertemukan dengan Ramadan, mereka siap untuk menjalankan ibadah agung di bulan mulia tersebut. Inilah bukti kuat betapa antusias, betapa amat sangat besar perhatian mereka untuk menggapai pahala besar. Padahal para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum sudah mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Asa, bagaimana dengan kita? Tentu kita ingin menjadikan mereka contoh terbaik, contoh bagaimana Ramadan mereka jalankan dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran di bulan Al-Quran. Jika mereka yang jelas-jelas manusia yang sudah dapat jaminan surga, hebat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, kita tentu ingin meraih surga dengan mencontoh yang terbaik. Karena kita punya waktu yang sama, punya insya Allah keinginan yang sama untuk banyak melakukan ibadah di bulan Ramadan. Terkhusus tentunya aktivitas membaca Al-Quran. Mereka memiliki perhatian yang sangat besar dalam beberapa kitab. Khususnya dalam Lataif Al-Ma'arif, Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan kebiasaan orang-orang terdahulu di bulan Ramadan membaca Al-Quran dalam sholat dan selain sholat. Kita mendapatkan informasi sekaligus contoh bagaimana kita ber-Al-Quran di bulan Quran. Kita baca Al-Quran di luar sholat, demikian juga kita perbanyak bacaan Al-Quran di dalam sholat kita. Dalam sholat tarawih, imam-imam kita, alhamdulillah, memperlama bacaannya, memperbanyak bacaannya. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan Al-Quran di bulan Al-Quran. Bahkan di dalam sholat yang merupakan media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah, itu lebih besar. Apalagi mengingat Allah dalam sholat-sholat kita. Para penghafal Al-Quran biasa pula memanfaatkan sholat untuk melatih bacaannya, untuk memperkuat hafalannya, untuk mengitkonkan hafalannya. Karena insya Allah ketika mereka mampu melafadzkan, menghafal ayat-ayat Allah, surat-surat Al-Quran di dalam sholat dengan baik, di luar sholat akan jauh lebih baik. Salah satu parameternya para penghafal Quran, mereka menunjukkan kebaikannya dalam menghafal Quran dengan membacanya dalam ibadah sholat mereka. Jibril alaihissalam selalu mendatangi Nabi, yaitu di setiap bulan Ramadan, untuk mengajari Al-Quran, untuk membacakan Al-Quran. Pengkhususan Jibril tentu atas perintah Allah. Tapi ini bukti bahwa Ramadan adalah merupakan bulan yang utama, waktu-waktu yang istimewa, sehingga pantas ia dijadikan waktu untuk tadarus Al-Quran. Inilah hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Nabi, sosok yang paling dermawan. Terlebih lagi di bulan Ramadan ketika Jibril mendatanginya, menjumpainya untuk mengajari Al-Quran, untuk membacakan Al-Quran. Jibril memilih bulan Ramadan atas perintah Allah, menunjukkan kemuliaan Ramadan, juga kemuliaan Lailatul Qadar. Maka beliau Jibril alaihissalam menemui setiap malam Ramadan untuk mengajari Al-Quran. Kita pun ingin seperti contoh yang paling mulia tersebut. Kita jadikan malam-malam Ramadan, kita jadikan hari-hari Ramadan kita untuk saling tadarus, saling membaca, saling mengkaji, saling mengajarkan Al-Quran. Dan kalau itu dijalankan, inilah salah satu bukti mulianya akhlak Nabi ketika banyak bergaul dengan Al-Quran. Hubungan sosial pun menjadi baik. Nabi amat sangat dermawan, melebihi dari angin yang bertiup. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti contoh dari Nabi, contoh dari para sahabat, perhatian besar kita kepada Ramadan menjadikan kita ingin mendulang banyak kebaikan dari bulan Ramadan. Al-Quran fi syahril Quran. Ada riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas
bahwa tadarus yang berlangsung antara Nabi dengan Jibril di malam hari menunjukkan sunnahnya memperbanyak bacaan Al-Quran, khususnya di malam-malam hari Ramadan. Kenapa? Sebab di malam hari tidak ada lagi kesibukan. Insya Allah semangatnya lebih kuat. Hati dan lisannya saling bersepakat untuk tadabur. Kita lebih tenang. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa mukila. Sungguh malam hari, waktu yang tenang, waktu yang baik untuk kita berkomunikasi dengan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Sungguh bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Muzammil ayat yang ke-6. Mudah-mudahan sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita dapat mencontoh beberapa contoh yang terbaik dari bagaimana kita menjadikan Ramadan adalah syahrul Quran kita secara keseluruhan. Dan insya Allah kita akan banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap di Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasan kita masih tentang Al-Quran di bulan Al-Quran. Beberapa contoh yang terbaik dari Jibril alaihissalam yang mengajarkan membacakan Al-Quran kepada Nabi layak menjadi contoh yang paling paripurna bagaimana kita menjadikan Al-Quran di bulan Al-Quran. Berdasarkan contoh tersebut, generasi salafus soleh mentradisikan menghatam Al-Quran selama Ramadan. Bahkan mereka menghatamkan dalam sholat-sholat tarawih mereka. Ada yang khatam setiap 3 malam sekali. Sebagian yang lain khatam setiap 7 malam sekali. Subhanallah, bagaimana mereka sangat menginginkan kemuliaan, kebaikan, dan keutamaan Al-Quran di bulan Al-Quran. Sebagian yang lain menghatamkan setiap 10 malam sekali. Tentu sesuai dengan keadaan mereka, kesibukan mereka. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an misalnya, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari selama Ramadan. Berarti 1 bulan beliau menghatamkan lebih dari 30 kali atau 29 kali. Beliau amat sangat terkenal dengan kata-katanya. Inilah kata-kata yang mulia dari sahabat Utsman. Bagaimana menjadikan Al-Quran di bulan Al-Quran. Jika hati kita suci, kata beliau, maka kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Berarti ketika kita merasa cukup dengan bacaan Al-Quran, bacaan kita tidak banyak, hati kita ada masalah. Untuk itu kita sucikan hati kita, banyak istighfar, banyak memohon kepada Allah, banyak mengungkapkan kalimat thayyibah. Ketika hati kita suci, insya Allah, khatam sekali tidak cukup. Terus berkali-kali khatam pun kita ingin terus menghatamkan Al-Quran. Karenanya itulah kemuliaan Al-Quran bagi mereka yang hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mengatakan bagaimana beliau sangat membenci, sangat tidak suka kalau 1 hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Begitulah Imam Ibnu Katsir menukil ungkapan dari sahabat mulia di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau pula berkata, bagian dunia ini yang aku cintai cuma ada 3. Memberi makan, mengenyangkan orang-orang yang kelaparan. Memberi pakaian kepada mereka yang tidak berpakaian, yang tidak punya pakaian. Yang ketiga adalah mereka yang membaca Al-Quran. Itulah bagian dunia yang sangat disukai oleh sahabat Utsman. Generasi berikutnya ada pemuka tabi'in. Ada Al-Aswad bin Yazid. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam sepanjang Ramadan. Dan yang luar biasa,
demi menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam itu. Beliau istirahat atau tidur hanya antara maghrib dengan isya. 1 jam kira-kira. Beliau hanya memanfaatkan untuk istirahat dan untuk tidur. Selebihnya beliau jadikan sebagai waktu untuk bersama Al-Quran. Tokoh tabi'in yang lain ada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Subhanallah wa masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dan khususkan 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghatamkan setiap malam. Imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap hari. Khusus selama Ramadan, beliau khatamkan 2 kali sehari. Di luar Ramadan, setiap hari beliau menghatamkan. Pada kesibukan juga banyak. Beliau seorang imam, seorang guru, bagaimana mungkin beliau punya waktu yang istimewa? Kesungguhan itu menunjukkan beliau ingin mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran sekaligus takhsisu Ramadan, mengkhususkan Ramadan sampai beliau menambah lagi khatamannya 2 kali dalam sehari. Bahkan yang menarik, saking besarnya keutamaan membaca Al-Quran, khususnya tentu di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, banyak ulama para salafus soleh yang menunda sementara melakukan amal-amal soleh yang lain. Fokusnya ingin menghatamkan Al-Quran. Contohnya Imam Az-Zuhri, sahabat asa yang dimuliakan Allah, menutup sementara majelis mengaji pengajaran hadisnya, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang beliau biasa memberikan tausiahnya. Kenapa? Beliau ingin fokus menghatamkan Al-Quran. Begitulah Imam Ats-Tsauri juga. Selain membaca, mereka juga serius mengkaji. Nah, ini penting, selain membaca, mengkaji, memahami. Kemudian ya saling bertadarus, saling membahas tentang Al-Quran yang mulia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fokus selama 8 tahun hanya untuk mempelajari Quran surat Al-Baqarah saja. Begitulah harisnya, begitulah sungguh-sungguhnya, begitulah seriusnya mereka untuk menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ayahnya Umar bin Khattab tentunya juga fokus selama 12 tahun mempelajari Al-Baqarah. Bukan tidak faham, karena mereka sangat yakin mempelajari saja sudah berpahala, mengkajinya sudah berpahala, dan ingin terus berinteraksi. Apalagi suratul Baqarah yang akan mendahului surat-surat yang lain untuk memberi pembelaan di hari kiamat kelak. Semua itu dilakukan karena mereka sangat yakin, sangat faham dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian yang terus-menerus mempelajari, terus-menerus pula mengkaji dan kemudian mengajarkan Al-Quran kepada sesamanya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sahabat Ubay bin Ka'ab mampu menghatamkan di setiap 8 hari. Sahabat Tamim Ad-Dari menghatamkan dalam setiap pekan. Imam Asy-Syafi'i tadi sudah disampaikan betapa beliau menghafalkan sebanyak 60 kali. Kemudian Qatadah pula menghatamkan setiap pekan. Jika datang bulan Ramadan, menghatamkannya setiap 3 hari. Dan di 10 hari terakhir, menghatamkannya setiap malam. Ibrahim An-Nakhai pun melakukan hal yang khusus di 10 hari terakhir Ramadan. Sedangkan sisa bulannya dalam 3 hari sekali. Qatadah biasa mengajar Al-Quran di bulan Ramadan, membiasakan untuk mengajarkan Al-Quran khusus di bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas yang digelar dengan Imam Darul Hijrah memiliki pengajian dengan hadirin yang luar biasa banyaknya. Beliau meninggalkan pengajian itu dan segera beliau khususkan untuk membaca Al-Quran. Abu Razak, apabila Sufyan Ats-Tsauri menjumpai Ramadan, beliau biasa meninggalkan seluruh ibadah sunnah, bergegas untuk membaca Al-Quran. Sufyan pun demikian. Apabila Zubaid Al-Yami memasuki Ramadan, beliau mendatangkan Al-Quran, mengumpulkan murid-muridnya untuk memberikan mushaful Quran, untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran. Muhammad bin Mas'ar menceritakan, ayah saya tidak pernah tidur sampai beliau membaca setengah dari Al-Quran. Keseluruhannya adalah dalam rangka menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Beberapa contoh tadi tentu sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Namun inti dari semua contoh-contoh terbaik tadi dari para sahabat dan tabi'in, dari para ulama kita, daripada imam-imam kita adalah bagaimana kita terus termotivasi untuk beral-Quran di bulan Al-Quran.
Selamat untuk kita semuanya yang siap untuk beral-Quran di bulan Al-Quran. Mari kita bersama raih keberkahan Ramadan dengan menghadirkan tingkat beral-Quran kita yang baik, konsisten, kesinambungan, sehingga kita layak menjadi kekasih Allah, hamba-hamba pilihannya. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh bagi Allah kekasihnya dari manusia. Mereka adalah para pembawa Al-Quran. Mereka kekasih Allah, orang-orang pilihannya ahlul Quran. Jangan sampai kita seperti yang diadukan oleh Nabi kepada Allah. Berkata Rasul, Ya Rabbi inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Di bulan mulia kita tidak dapat memuliakan Al-Quran, apalagi di bulan-bulan yang lain. Ya Tuhanku, kata Nabi, sesungguhnya kaum itu telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan, tidak diperdulikan. Al-Furqan ayat 30. Tentu Ramadan yang menjanjikan kedekatan kita dengan Al-Quran tidak akan kita sia-siakan. Kita selalu menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Disitulah berarti kita sedang mengharap ampunan Allah. Berarti kita sedang mengharap rahmat Allah di bulan Ramadan. Berarti kita sedang mengharap pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Al-Quran fi syahril Quran menjadi tema yang insya Allah menjadi bekal kita, bekal keilmuan, bekal motivasi, bekal tazawud, agar kita nanti pada akhirnya kita berada di bulan Ramadan, kita siap beral-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebanyak-banyaknya. Insya Allah sahabat asa, hafizukumullah, setiap kita mampu beral-Quran, apalagi di bulan Al-Quran. Setiap kita mampu menjadikan Al-Quran ibadah yang utama di bulan Al-Quran. Setiap kita pun insya Allah semuanya berharap mendapatkan banyak keutamaan Al-Quran, khususnya di bulan Al-Quran nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan majelis kita Quranic Life ini menjadi tanda kita bahwa kita ingin menjadi ahlul Quran, ingin menjadi keluarga-keluarga hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus-menerus kita kaji Al-Quran agar Al-Quran semakin dekat di hati kita, semakin banyak mempengaruhi hidup kita, mewarnai hidup kita, dan Al-Quran akan menunjukkan banyak kebaikan-kebaikan, keutamaan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah, Allah berkenan untuk terus-menerus menghadirkan Quran untuk kita semuanya, kapanpun, dimanapun, khususnya nanti di bulan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.